ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوة الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga salat zuhur yang kita kerjakan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah nasihat-nasihat yang kita ambil tentunya dari Al-Quran pada kesempatan yang singkat ini. Sebelum kita membahas topiknya, izinkan perkenalkan saya Satria Antoni sebagai asisten tenaga ahli Pak Menteri SDM dan baru lebih kurang 4 bulan di kementerian ini. Dan sejujurnya saya background keilmuan saya bukanlah bidang agama. Saya lulus dari teknik geologi di salah satu universitas yang ada di Arab Saudi. Tapi selama ini yang namanya mahasiswa yang lulus di Arab Saudi itu orang berparadigma bahwa lulusan tafsir, hadis ataupun fikih. Tapi kenyataannya memang sedikit ya jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan-jurusan sains dan teknik gitu. Sebelumnya juga saya merupakan direktur salah satu perusahaan migas yang ada di Riau setelah pulang dari Arab Saudi. Baiklah, jadi kalau misalnya ada kesalahan tentunya saya mohon dimaafkan. Ya, tentunya Pak Gus juga saya menghormati. Pada kesempatan yang singkat ini kita langsung membahas terkait sebuah ayat yang dari dalam Al-Quran yang Allah jelaskan terkait usia 40 tahun ya. Kenapa usia 40 tahun? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik. Ini ada yang bisa bantu supaya full page. Full page apa ya? Yang sebelah berbeda. Baik, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayatnya menyampaikan bahwasanya hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah ya. Di dalam ayat ini Allah secara spesifik menyebutkan angka 40. Ketika Allah menyebutkan sebuah angka 40, tentu ada hal yang sangat istimewa di situ. Allah tidak menyebutkan angka 50, Allah tidak menyebutkan angka 60, tapi Allah menyebutkan 40 sana, angka 40. Ada apa angka 40 ini? Kita akan bahas tentunya. Di dalam usia 40 tahun itu disebutkan sangat jelas ya dalam ayat ini, sehingga pada usia inilah manusia mencapai
puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Ia telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Kalau di sini, apakah sudah ada yang berusia 40 tahun? Dari wajah-wajahnya saya tengok banyak yang baby face. Usia-usia mungkin di bawah 40 ya. Tapi bagi yang sudah mencapai usia 40 tahun, ya kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di usia 40 tahun itu banyak manusia-manusia yang masih lalai ya, terutama dengan waktu. Kemudian juga bagaimana usia 40 tahun itu mulailah merupakan puncak secara kesehatan. Kita membaca jurnal bahwasanya puncak kesehatan seorang manusia itu berada di usia 40 tahun. Memang ada yang di atas 40 tahun masih fit bukan, tetapi puncak dari kesehatan itu adalah 40 tahun. Ketika sudah sampai 40 tahun, maka kesehatan itu akan mulai berkurang. Fungsi-fungsi organ tubuh kita akan mulai berkurang seperti ginjal, paru-paru dan lain sebagainya. Tentu ini yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan asal mulanya, yaitu akan mulai seperti anak-anak kembali. Kemudian juga mulut kita mulai turun produktivitas ya, produktivitas juga akan turun di usia 40 tahun. Kemudian daya fikir juga, dulu kita lebih mudah menghafal, mengingat dan lain sebagainya. Ketika usia 40 tahun, maka tingkat ingatan kita itu akan mulai berkurang. Karena itu sudah sunatullah ya. Kemudian juga turun semangat. Kita juga melihat bagaimana mata kita dulu ketika usia di bawah 40 tahun sangat jelas ya. Tapi sekarang banyak yang sudah memakai kacamata lah dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi sunatullah yang bagaimana orang-orang juga barat mengatakan life begin at 40 ya. Jadi ada sebuah ungkapan mengatakan kehidupan itu baru dimulai usia 40 tahun. Jadi kita bisa melihat ini bahwasanya usia produktivitas kita itu puncaknya juga di usia 40 tahun dan akan setelah itu akan stabil ya. Dan ketika sudah sampai kita lihat 50, ya akan mulai turun di usia, kalau di sini usia pensiun berapa Pak ya? 58 ya. Juga kita lihat ya secara financial kita bisa melihat ya puncak usia itu 40 tahun. Kemudian ya usia 40 tahun merupakan momentum kematangan ya akal manusia kita. Bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah, yaitu pada usia berapa? Usia 40 tahun ya. Dimana akal dan pemikiran mencapai kematangan yang sangat optimal di usia 40 tahun ini ya. Jadi kemudian juga fisik ya, kesehatan sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk itu ketika kita usia sampai 40 tahun, maka mulailah menjaga pola makan ya. Karena kita melihat hari ini saudara-saudara kita ya, sebanyak saudara-saudara saya masih usia 45. Hari ini juga salah seorang sahabat saya usia 45 tahun meninggal dunia pada komplikasi ya. Dulunya sehat bugar, tetapi Allah takdirkan meninggal pada hari ini. Jadi memang kita harus menjaga pola makan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika masa hidupnya beliau sangat jarang sakit karena beliau menjaga pola makannya. Ya, apalagi kita hari ini bagaimana berbagai macam makanan ya, yang kita hadapi hari ini tentu menjadikan efek terhadap tubuh kita. Kemudian juga kematangan spiritual, emosional ya. Kemudian puncak kemampuan diri yaitu ketika bisa 40 tahun.
Ya. Berikut juga bagaimana tadi sampai ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, membagi periode umur itu menjadi 4. Yang pertama yaitu ketika kita anak-anak, yaitu sejak lahir hingga akan balik. Kemudian juga kita yang dikenal dengan syabab, yaitu ketika balik sampai umur 40 tahun, dan ketika umur dewasa yaitu 40 sampai 60 tahun, dan juga yang terakhir adalah umur 60 tahun ke atas, yang sudah syaibah, tua. Kemudian di dalam ayat Al-Ahqaf ayat 40 tahun tadi ada minimal 5 pelajaran yang bisa kita ambil ya, kita tidak terlalu panjang. Kita akan membahas 5 perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Apa yang harus kita lakukan ketika umur kita sudah mencapai 40 tahun. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matah, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika umur 40 tahun. Ya Allah, kita diminta untuk berdoa, berilah aku petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Jadi kita ketika sudah sampai umur 40 tahun, maka kita diminta untuk memperbanyak rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak nikmat yang sudah kita gunakan sampai kita berusia 40 tahun itu, tapi kebanyakan dari manusia mengira bahwa nikmat atau rezeki dari Allah itu hanyalah berupa harta dan benda. Padahal begitu banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita. Walaupun uang kita banyak, harta melimpah, tetapi ketika kita tidak sehat, maka itu semuanya tidak ada gunanya. Ini sebuah cerita mungkin yang saya temui salah seorang pengusaha besar, kaya raya, pengusaha tambang dari salah satu pulau di Kalimantan. Beliau selalu pergi berangkat melaksanakan umroh ya, dan selalu membawa para pembantu-pembantunya dan staf-stafnya. Dan ketika selesai melaksanakan umroh, kita pun makan di sebuah restoran yang merupakan restoran yang terbaik di kota Mekah. Ketika makan ya, dengan jamuan makanan yang begitu nikmat ya, berbagai macam makanan ada makanan dari Yaman, makanan dari India dan lain sebagainya. Ketika semua mulai makan, pembantu-pembantunya mulai makan, tetapi bapak yang pengusaha kaya tadi tidak bisa makan. Dia hanya bisa memakan nasi putih dengan kuah sayur bening. Kemudian saya tanya, kenapa bapak tidak makan makanan begitu lezat dan nikmat? Kemudian beliau menjawab, mohon maaf Ustaz, saya sudah diponis oleh dokter dengan berbagai macam penyakit. Kalau saya makan kari kambing ini, maka saya memiliki darah tinggi. Bahkan jantung saya sudah pakai ring, sudah berapa, 3 atau 4. Kemudian juga kalau saya makan seafood ini, maka asam urat saya sangat tinggi. Kalau saya makan nasi ini juga diabetes saya sangat tinggi. Sehingga yang dia makan adalah nasi khusus ya. Bahkan dia mengatakan untuk tidur malam saja dia membutuhkan sebuah pil obat untuk tidur. Kalau tidak, dia tidak bisa tidur. Pernah katanya dia berkunjung sebuah kota, tetapi dia lupa minum obatnya, sehingga apa yang terjadi, satu malam dia tidak bisa tidur ya. Karena mungkin nikmat ya, tidur sudah dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana-mana dia harus minum obat tidur. Kita alhamdulillah pantang tersandar saja sudah tidur, dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kita merupakan nikmat-nikmat ini. Jadi tidak ada gunanya dia mengatakan ketika uang yang banyak, harta yang melimpah, tetapi tidak bisa menikmati hal itu semua.
dan semua itu dinikmati oleh karyawannya, pembantu-pembantunya yang ia bawa setiap hari, setiap tahun begitu kan. Kemudian apalagi nikmat-nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yang bukan kita berpikir itu nikmat, yaitu pertama adalah negeri yang aman ya, negeri yang aman. Alhamdulillah Indonesia kita hari ini damai saja, tidak ada perang. Karena ketika kami dulu kuliah di Arab Saudi, ketika sudah orang mulai mudik, kawan-kawan kita yang dari Palestina mulai menangis, kawan-kawan kita dari Suriah, dari Yaman, mereka mulai bersedih, kalian bisa pulang ke kampung halaman, tetapi kami tidak punya kampung halaman lagi. Begitulah, kita harus mensyukuri negeri yang aman. Kemudian ya, waktu luang. Nah, kita juga memiliki waktu luang. Kita duduk di rumah Allah ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita tergerak, hati kita tergerak, langkah kita untuk bisa duduk bersama dalam masjid ini. Kemudian juga ketenangan hati ya, ketenangan hati itu yang juga yang paling penting. Karena seberapa kaya pun seseorang ya, itu tidak ada gunanya ketika hati gelisah ya. Kemudian apalagi nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang tidak dalam bentuk harta dan benda, yaitu anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang soleh ini juga merupakan sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita harus mensyukuri hal itu. Karena berapa banyak kita lihat di media televisi nasional, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tapi anaknya tidak bisa lagi ikut apa yang disampaikan oleh orang tuanya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban dari narkoba dan lain sebagainya. Dan itu membuat orang tuanya beban, menjadi beban pikiran. Dan tentu kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang soleh, itu merupakan juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kemudian berikutnya apalagi hal-hal yang harus kita, yang kedua adalah di dalam ayat Al-Ahqaf tadi, wa ala walidayya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Yaitu berbakti kepada orang tua ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai anak tentunya, karena doa orang tua itu tidak ada hijabnya, langsung tembus ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita harus menghormati, mencintai dan melayani kedua orang tua kita, bagaimana mereka melayani dan mendidik kita di waktu kecil. Dan harapkanlah doa daripada kedua orang tua kita, karena doa ini sangat mustajab dan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam bala. Karena saya dulu pernah mendengar ya, sebuah insiden ya, sebuah kisah seorang anak yang terlepas dari sebuah kecelakaan maut yang sangat dahsyat ya, di Jeddah di Arab Saudi. Seorang anak ini mobilnya ditabrak oleh truk trailer yang panjang itu, sehingga apa yang terjadi, mobilnya itu hancur, tidak seperti berbentuk lagi. Sehingga kalau akal kita menilai bahwa orang yang ada di dalamnya itu sudah mati ya, kena hancur lebur. Tetapi apa yang terjadi, ternyata anak muda tadi tidak meninggal, hanya cedera sedikit, bahkan masih bisa berjalan ya, tidak bisa diwawancarai oleh beberapa ya, media-media di Arab Saudi ketika itu. Kemudian saat diwawancara, apa amal yang membuat kamu terbebas dari kecelakaan maut ini? Si pemuda tadi menjawab, setiap kali aku terima gaji, maka aku datang ke rumah orang tuaku dan aku berikan sebagian dari gajiku, dan hatinya tenang dan ia mendoakan aku. Sehingga itulah salah satu mungkin penyebab bagaimana sang anak terlepas yang namanya dari kecelakaan maut tadi. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita
membahagiakan orang tua kita, ya, walaupun tidak dengan membagi uang, tetapi membuat dia tersenyum bahagia adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Jadi beruntunglah kita pada hari ini yang memiliki kedua orang tua kita yang masih hidup, yang bisa kita harapkan doa-doanya yang langsung menembus aras Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal, yang tidak ada lagi di permukaan bumi ini, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ila Nabi SAW, seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi uktilat, ibuku sudah meninggal. Kemudian bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bersedekahlah atas namanya, fatasaddaqu anha, bersedekahlah atas namanya, dan insyaallah sedekah itu akan sampai. Ya, jadi kita ketika kita diberikan lapangan rezeki, kita tidak perlu banyak, kita niatkan khusus kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Ini adalah cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, yang kedua dari poin yang terkandung di dalam surat Al-Ahqaf tadi, ketika usia sampai 40 tahun adalah wa an a'mala shalihan tarda. Artinya, ya Allah, bimbinglah aku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Ya, amal soleh yang tentunya sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bagaimana tentunya pertama adalah sesuai dengan ikhlas, ya. Kemudian juga ittiba, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya Allah di dalam surat Al-Mulk menjelaskan, Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa gunanya? Untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yaitu siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak, ya, amalnya. Jadi kuantiti bukanlah menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah amal-amal yang baik. Jadi tentulah kita harus istiqomah yang mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelapangan, karena kita banyak kita melihat orang yang sibuk mengejar dunia, tetapi mereka sudah dilalaikan sehingga mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi perhatian kita, bagaimana kita mendoakan, ya, bagaimana Allah membimbing kita untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Itu adalah poin yang ketiga. Kemudian apalagi poin yang keempat yang di dalam surat Al-Ahqaf tadi, wa aslihni fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah untukku keturunanku, ya, karena keturunan ini yang akan menjadi generasi penerus kita. Dan kalau kita melihat bagaimana pergaulan, ya, yang harus pergaulan anak-anak muda hari ini, kita harus menjaganya, karena bagaimana hari ini kita melihat pergaulan yang sangat dahsyat sehingga merobohkan akhlaknya. Kita melihat hari ini generasi muda yang terjebak dalam berbagai macam seperti LGBT dan lain sebagainya. Dan kita lihat nilai jumlahnya semakin hari semakin tinggi. Tentu pengawasan kita sebagai orang tua perlu kita waspadai bersama. Kemudian juga pengaruh media sosial ini sangat berpengaruh kepada akhlak dan kepribadian anak-anak kita, sehingga tentunya ini adalah ujian, karena anak itu Allah turunkan kepada kita itu berupa ujian, sehingga kita perlu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang diberikan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang diberikan rezeki berupa anak, sehingga ketika kita diberikan keturunan rezeki, maka itu adalah rezeki yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun doa yang perlu kita panjatkan setelah saya salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina.
sini ada kata-kata dzurriyyah. Ya Allah, bagaimana kita mendoakan anak-anak kita qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya bagaimana menjadi berteduh mata kita, ya, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini perlu kita doakan untuk keturunan kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian apalagi hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf tadi disampaikan, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan taubat, ya, untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dosa pun lebih dari 100 kali ia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di tengah banyaknya maksiat yang hari ini, ya, tentu kita harus memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita bagaimana faedah untuk orang-orang yang senantiasa mengucapkan istighfar, ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nur, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang-orang yang senantiasa istighfar, Allah janjikan ampunan, ya, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat untukmu. Tentu yang di sini adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan-hujan yang membinasakan, ya, yang berupa azab tentunya. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa beristighfar. Kemudian juga Allah katakan orang-orang yang senantiasa beristighfar itu apa yang Allah berikan, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya, Allah akan melimpahkan harta, ya. Jadi orang-orang yang senantiasa istighfar itu Allah akan sering melimpahkan harta kepadanya dan anak-anak, wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian juga kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini adalah manfaat, ya, istighfar yang terkandung di dalam surah Al-Ahqaf tadi. Tentu kita simpulkan bahwa rezeki yang melimpah, kemudian hati yang tenang, urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi harapan kita bersama bagaimana kita usia di 40 tahun ini. Kemudian, ya, ini pentingnya refleksi dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik di masa usia 40 tahun ini, ya, karena merupakan tonggak yang sangat penting, puncak kematangan dan momen emas untuk evaluasi diri. Jangan lagi kita asik mengejar dunia sehingga usia kita yang sudah sampai puncak ini. Jadi harapannya, ya, ketika berusia 50 tahun ini belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian memikirkan investasi dan perlindungan keluarga, fokus pada akhirat dan hidup yang lebih bermakna. Kemudian selanjutnya membentuk warisan kebaikan, ya, karena kita, ya, perlu menyiapkan generasi-generasi penerus kita yang membekali generasi dengan ilmu dan nilai-nilai yang baik. Pendidikan Islam yang hari ini kita melihat anak-anak muda mulai tergerus oleh budaya-budaya barat, sehingga perlu sebagai orang tua kita menyiapkan generasi-generasi emas ini. Kemudian tentunya memberikan manfaat bagi lingkungan kita, ya, jangan terlalu tomak, jangan terlalu greedy, sehingga apa yang terjadi hari ini kita melihat bencana yang terjadi di Medan, di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Tentu ini adalah akibat ketamakan manusia itu sendiri, sehingga Allah
janjikan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, orang-orang yang sangat rakus akan dunia, mereka tidak memikirkan bagaimana efek dari lingkungan itu sehingga menyebabkan bencana yang itu dia turunkan. Kemudian terakhir, ya, persiapan menuju akhirat. Ya, ini ya bekal yang tentunya yang perlu kita siapkan. Ya, perbaikan diri, ya, kemudian memanfaatkan waktu yang lebih baik. Ya, karena Rasulullah katakan nikmatani mauqunun katsir minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak lupa daripadanya, yaitu as-sihha wal faragh. Itu yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu yang lapang. Ya, jadi ketika ini hendaknya kita mampu menyiapkan, memanfaatkan waktu-waktu kita, waktu-waktu terbaik kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang datang dari Allah, dan yang salah tentu dari saya sendiri sebagai manusia yang dhaif. Demikian ada sesi tanya jawab. Silakan kalau hal-hal yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang umur 40 tahun dalam Al-Quran, dan sangat menarik sekali. Dan untuk materi kajian ini bisa dilihat juga sama jemaah di WA Group Al-Ikhlas. Untuk itu pada jemaah yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ingin sedikit bertanya terkait 40 tahun ini, tahun yang dipakai tahun Hijriah atau tahun Masehi, Pak Ustaz? Ya, Ustaz. Karena mungkin akan bedanya setahun 2 tahun ya dengan umur kita mungkin 40 tahun. Baik, menarik pertanyaannya. Umur 40 tahun ini apakah syamsiah atau qamariyah? Ya, karena di dalam ayat ini kita baca lagi, ya, Allah jelaskan arba'ina sana adalah 40 tahun. Kalau saya yang menilai, ya, mungkin yang menurut saya ini adalah usia 40 tahun. Sama ketika 40 tahun ini berdasarkan qamariyah. Sama halnya ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat itu usianya yang kita tahu berapa? 63 tahun. 63 tahun itu adalah umur Hijriah, bukan umur Masehi. Sehingga karena kalau kita hitung perputaran 30 tahun itu selisih 1 tahun. Ya, setiap 30 tahun itu ada selisih 1 tahun. Bagaimana? Ketika Rasulullah SAW 63 tahun qamariyah, kan lebih. Sehingga Rasulullah SAW kalau kita konversi ke Masehi itu lebih kurang 2 tahun, berarti 61 tahun. Jadi secara Masehi itu 61 tahun, sedangkan secara Hijriah itu 63 tahun. Jadi karena ini konteksnya bahasa Arab, ya, tentu ini adalah sesuai dengan Hijriah. Jadi 30, kalau Hijriah dengan 30 tahun berarti Masehinya 30, sekitar 39. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mungkin yang menambahkan, silakan. Baik, ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Silakan.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, sampai menunggu yang lain. Ini sangat menarik sekali. Kenapa 40 tahun itu sering jadi misteri? Karena 40 tahun itu kan ya setidaknya jadi usaha yang produktif ya. Tapi kan kalau dilihat dari perkembangan zaman, jangankan 40 tahun, anak usia SD aja kalau zaman sekarang itu udah lebih pintar daripada kita ya, dari segi teknologi kita yang lainnya. Nah ini pengaruhnya 40 tahun itu dari zaman dulu apa sesuai dengan perkembangan zaman? Karena kita lihat aja perkembangan anak-anak usia yang sekarang itu dari SD juga dari SMP itu udah banyak peningkatan gitu. Dilihat dari segi itu apa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah kedua, dari 40 tahun ini kan harusnya lebih baik dari segi peningkatan produktivitasnya, amal ibadahnya. Nah ini sebaliknya gimana Ustaz kalau ada orang yang udah usia 40 tahun atau lebih melewati 40 tahun itu dia lalai terus gitu, sehingga keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Apakah ada ancaman sendiri di Al-Quran bagi orang tersebut ketika udah sampai usia 40 tahun masih lalai juga itu, nggak mau beribadah atau nggak produktivitas gitu, sehingga lalai saja yang ada. Dan yang ketiga ada pertanyaan lewat WA dari jemaah, bagaimana Ustaz cara menyebut hidayah di usia 40 tahun dan terus bisa istiqomah, sedangkan hidayah itu adalah hak Allah. Tahu Ustaz? Baik, saya jawab dulu yang pertanyaan nomor 2 tadi ya. Jika sudah usia 40 tahun tapi kita masih lalai sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa turunnya ayat ini. Kita diminta untuk memperbanyak doa ini. Apa doanya tadi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah tentu ya, manusia ini kita tahu imannya naik dan turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dan ketika memang banyak manusia-manusia yang lalai ketika umur 40 tahun ini. Jadi apakah ada ancaman? Ya. Pernah kita mendengar para salafus saleh mengatakan ketika umur sudah sampai 40 tahun kemudian kebaikan kita itu tidak sebanding dengan kebaikan dan maksiat yang dilakukan, sehingga orang tersebut akan sulit untuk berubah. Ketika sudah sampai 40 tahun juga belum taubat. Dan tentunya kita hidayah memang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala mutlak. Sehingga kita manusia diperintahkan, kita memaksa diri kita untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu hamba, suatu kaum sehingga dia akan merubahnya sendiri. Tentu tidak cukup dengan doa saja, kita tentu berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, kita berusaha melakukan hal-hal yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana anak-anak yang menguasai teknologi hari ini yang lebih canggih, tentunya dengan perkembangan zaman kita melihat ya, dengan adanya AI hari ini kita bisa melihat anak-anak yang sangat master ya, dengan teknologi ini. Tentu berkaitan dengan ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15 ini tetap ya, mereka akan diingatkan nanti apa yang sudah mereka lakukan, apakah teknologi itu membawa mereka kepada hal-hal yang positif ataupun teknologi itu membawa ke hal-hal yang negatif, dan tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan menjadi pertanggungjawaban
hingga sampai 40 tahun nanti itu akan diakumulasikan bagaimana umur mereka ya dihabiskan sudah sampai 40 tahun tadi. Itu saja yang dapat kita jawab dari 3 pertanyaan tadi. Ada lagi? Baik, ada yang lain mungkin izin Bapak yang di depan mungkin mau bertanya. Kita tentunya berharap ya bisa, bagi yang belum hafal doa ini baca nanti, buka surat Al-Ahqaf ayat 40 dimulai dengan kalimat Rabbi Auzi'ni. Jadi ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah sampai usia 40 tahun. Dan bagi yang belum sampai, maka kita persiapkan ya, kita persiapkan bagaimana kematangan emosi, kematangan spiritual kita di usia 40 tahun ini, sehingga kita lebih baik tentunya dari hari-hari sebelumnya. Karena kalau kita melihat ini sudah masuk usia senja ya, belum usia senja, usia sore lah kalau usia 40 tahun ini. Tapi bagaimana ya kita melihat belakangan hari ini usia manusia tidak bisa ditebak lagi seperti zaman-zaman kita kecil dulu kan, yang banyak yang tua-tua sudah sakit. Sekarang yang lebih muda ya, berbagai macam pola makan, pola hidup hari ini, sehingga banyak yang hari ini sudah komplikasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kita berharap bisa kita di usia 40 tahun di akhir-akhir masa hidup kita hanya bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih baik, dan tentu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Begitu untuk menutup kajian ini, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ada Gus kita, yang kita guru kita mungkin bisa memimpin. Kita mintalah saja Gus merupakan keberkahan ya, Gus. Masya Allah ya. Gus. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa bermunajat kepada Allah. Semoga kita semua yang ikut kajian ini dan keluarga besar Jamikas diberikan Allah senantiasa panjang umur, sehat walafiat, serta dilancarkan semua urusan, diangkat segala kesulitan urusan di dunia ini. Anak-anak kita menjadi anak soleh-soleh. Ila dengan Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bismika ya Fattah ya Razzaq ya Karim ya Wahhab ya Qadir ya Rashid. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi iman kita. Dan insya Allah untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Haji Ahmad Soleh yang merupakan dari SDKM Al-Ikhlas Migas yang perdana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.